Perhatian, video ini mengandung konten yang akan membuat Anda semakin cerdas. Mohon maaf, bila setelah ini ketidaktahuan Anda akan menjadi hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ba'du. Sahabat-sahabat sekalian, di video kali ini gue akan ngebahas tentang kalau lo tahu sekarang kan sedang terjadi virus corona, sampai kemudian orang-orang itu diminta untuk berdiam diri di rumah. Nah, di Kuwait ya ada sampai masjid itu azannya diganti dengan lafaz shollu fi rihalikum, sholatlah kalian di rumah-rumah kalian. Muncul pertanyaan, emang boleh ya azan diganti kayak begitu? Nah, ternyata ada jawabannya ya, dan gue temukan jawabannya itu ada di kitab hadis Sahih Muslim. Di Bukhari juga ada. Bukhari itu Sahih Bukhari punya syarah namanya Fathul Bari. Kalau Imam Muslim punya syarah disyarahkan oleh Imam Nawawi namanya Al-Minhaj bi Syarhi Sahihi Muslim Ibn Hajjaj. Nah, yang gue pegang sekarang ini adalah kitab syarah Sahih Muslim, karena syarah syarah Sahih Bukhari yang Fathul Bari ada di kantor sana, jadi gue nggak pegang sekarang. Nah, di sini gue akan ngebahas tentang hadis-hadis seputar teknis mengganti lafaz azan ketika sedang terjadi sesuatu sehingga orang tuh nggak perlu ke masjid. Jadi azannya diganti. Bagaimana caranya? Simak jawaban gue berikut ini. Baik, terkait dengan lafaz azan, hadisnya ketemu di kitab Sahih Muslim dalam kitab Sholatil Musafirina wa Qasriha. Jadi tentang sholatnya orang-orang musafir dan bagaimana cara mengqashar sholatnya ketika musafir. Jadi hadis ini masuk di bab sholat musafir. Nah, makanya nanti gue akan cerita kejadian azan itu berubah lafaznya menjadi shollu fi rihalikum. Itu basic kejadiannya ketika sedang musafir, ketika sedang di perjalanan. Nah, hadisnya ada di babus sholah fir rihal fil matar, bab melaksanakan sholat di kemah-kemah. Rihal tuh tempat tinggal, manzil apa ya, kemah lah ya. Kalau misalnya musafir kan orang kemudian bikin kemah gitu ya, ketika hujan. Nah, jadi ada unsur masyaqqah di situ, sehingga ada rukhsah untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah, tapi sholatlah masing-masing di kemah-kemahnya atau di rumah-rumahnya. Nanti dari hadis ini akan banyak muncul hukum, termasuk diantaranya apakah hukum berjamaah itu wajib atau tidak. Nah, ini nanti kita bahas. Tapi yang gue mau tekankan di video kali ini, kita hanya fokus pada perubahan lafaz adzan ya, yang kemarin kita dengar di video dari orang Kuwait itu lafaznya berubah menjadi shollu fi rihalikum. Hadisnya ada paling tidak di sini disebutkan beberapa riwayat, tapi sebetulnya puncaknya itu terjadi pada 3 orang sahabat. Yang pertama dari sahabat yang namanya Abdullah bin Umar. Ya, Abdullah bin Umar ini anak dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi satu ketika Abdullah bin Umar itu melakukan adzan. Jadi anna ibna Umar adzana bis salati fi lailatin dzati bardin wa rihin. Satu ketika Abdullah bin Umar pernah azan ya untuk panggilan sholat di satu malam yang begitu dingin dan berhembus angin kencang. Berarti ini kemungkinan subuh ya, azan subuh, karena ini malam. Mungkin subuh, mungkin isya ya. Jadi satu malam Abdullah bin Umar azan, dan malam itu sedang dingin dan banyak angin berhembus. Lalu faqala ala sallu fir rihal. Kata Abdullah bin Umar, ala shollu fir rihal. Jadi ada kalimat sholatlah kalian di rumah-rumah ya. Jadi nggak perlu ke masjid untuk berjamaah. Tsumma qala, kemudian kata Abdullah bin Umar, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ya'murul mu'adzina idza kanat lailatun baridatun dzatu matarin yaqulu ala sallu fir rihal. Kata Abdullah bin Umar, dulu Rasulullah itu ya senantiasa memerintahkan azan apabila terjadi di malam yang begitu dingin, kemudian hujan, apalagi ada angin, katakanlah ala sallu fir rihal. Ini menunjukkan bahwa jamaah boleh ditinggal dengan masyaqqah. Jadi ada kesulitan, kita susah berangkat ke masjid, ya kita boleh untuk nggak ke masjid tapi sholat di rumah. Ya, salah satu alasan meninggalkan jamaah itu adalah hujan. Tapi sholatnya tetap wajib. Ya, jadi nggak perlu berjamaah aja. Nah, si muazzin ya menambahkan lafaz ala sallu fir rihal. Sholatlah kalian di rumah. Nah, tapi di hadis ini belum dijelasin nih kalimat ala sallu fir rihalnya itu di ujung azan, di setelah azan, atau di tengah-tengah azan. Nah, belum jelasin. Ada hadis yang lainnya. Hadis yang lainnya juga sama-sama bersumber dari Abdullah bin Umar, ya. Abdullah bin Umar. Bentar. Nih, lihat. Jadi dari Nafi ini bekas budaknya Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, lalu dimerdekakan, lalu jadi muridnya, jadi ulama besar namanya Nafi. Nafi bercerita dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu pernah azan, melakukan azan untuk sholat di satu malam yang fi lailatin dzati bardin wa rihin wa matarin. Hujan deras, kemudian ada angin. Faqala fi akhiri nidaihi ala sallu fi rihalikum ala sallu fi rihalikum. Nah, di hadis yang ini ya, sama-sama dari Abdullah bin Umar, tapi ada perawi-perawi yang berbeda di bawahnya. Ketika itu di kejadian yang sama, ternyata Abdullah bin Umar menambahkan lafaz ala sallu fi rihalikum itu sebanyak 2 kali di akhir azan. Jadi azannya tidak berubah teksnya, tapi setelah la ilaha illallah ditambahkan ala sallu fi rihalikum. Dari mana taunya? Karena ada kalimat faqala fi akhiri nidaihi. Dia menambahkan kalimat ini di akhir azannya. Jelas ya? Oke. Nanti ada hadis yang sama-sama bersumber dari Abdullah bin Umar tapi beda perawi, menyebutkan bahwa kejadian ini terjadi di daerah Dojnan namanya. Dojnan ini kalau di syarahnya nanti dijelaskan satu daerah jarak 1 barit dari kota Mekah. Nah, gue nggak tahu satu barit itu berapa. Nanti lu boleh cek di Google 1 barit itu berapa kilometer. Jadi ini kejadiannya Abdullah bin Umar bersama para sahabat-sahabatnya sedang berada di Dojnan. Nah, kemudian mereka mau sholat entah isya ataupun subuh, yang jelas malam-malam. Abdullah bin Umar azan. Setelah azan dia tambahkan ala sallu fi rihalikum sebagai tanda bahwa sholatnya masing-masing di tendanya aja. Nggak usah ngumpul buat berjamaah. Kenapa? Karena waktu itu sedang hujan dan ada angin dan sedang dingin juga. Itu kisah dari Abdullah bin Umar. Jadi dari Abdullah bin Umar lafaz ala sallu fi rihalikum diletakkan di akhir azan. Oke? Nah, sekarang ada hadis dari Abu Zubair dari Jabir. Ya, ini mungkin Jabir bin Abdullah ya. Nah, Jabir mengatakan, kharajna ma'a Rasulillah. Kami keluar bersama Rasulullah fi safarin ketika sedang musafir. Famutirna, lalu di tengah perjalanan itu hujan. Kata Rasulullah, kata Rasulullah, liyusalli man sya'a minkum fi rahlihi. Salatlah orang yang mau salat di kemahnya masing-masing. Ini menandakan bahwa jamaah boleh ditinggal ya ketika ada uzur. Oke? Nah, salatnya di mana? Di rumah. Dan ini dipraktekkan oleh Rasulullah ketika sedang musafir. Dari hadis Jabir ini tidak dijelaskan tentang lafaz azan. Ini hanya menjelaskan bahwa sholat masing-masing di rihal, di kemah, di rumah. Ya. Nah, hadis yang ketiga ini bersumber dari Abdullah bin Abbas, sahabatnya nih. Ya. Kisahnya begini.
dari Abdullah bin Abbas annahu qala li muadzinihi fi yaumin matirin. Satu ketika Abdullah bin Abbas memerintahkan kepada orang yang azan di masanya. Jadi Rasulullah sudah meninggal nih. Di masa Abdullah bin Abbas ada orang yang azan, terus diperintahkan oleh Abdullah bin Abbas, idza qulta, apabila kau sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah fala taqul hayya 'alas shalah. Kalau udah mengucap 2 kalimat syahadat, jangan bilang hayya 'alas shalah, tapi katakanlah shollu fi buyutikum. Nah, di sini di hadis Abdullah bin Abbas letak kalimatnya shollu fi buyutikum, salatlah kalian di rumah-rumah kalian, itu letaknya ada di setelah 2 kalimat syahadat. Ya. Nah, posisinya apakah mengganti lafaz hayya 'alas shalah atau tidak? Nah, kalau di sini hadis Abdullah bin Abbas dia bilang fala taqul hayya 'alas shalah. Jangan ngomong hayya 'alas shalah, tapi langsung diganti dengan shollu fi buyutikum 2 kali, lalu kemudian baru hayya 'alal falah. Ini lafaz dari Abdullah bin Abbas. Lalu kemudian ketika Abdullah bin Abbas menyampaikan seperti itu kepada tukang azannya, faka'anna nasa istankaru dzaka. Seolah-olah sahabat yang lain itu mengatakan, kok begini sih? Siapa yang ngajarin nih kayak gini nih? Gitu. Kemudian si Abdullah bin Abbas ini, sahabat Nabi mengatakan, ata'jabuna min dza? Kok kalian pada heran dengan hal ini? Qad fa'ala dza man huwa khairun minni. Padahal ini pernah dipraktekkan oleh orang yang lebih baik daripadaku, yaitu Rasulullah. Innal jumu'ata azmatun. Jumat itu sebuah kewajiban. Wa inni karihtu an ukhrijakum fatamshu fit-tini wad-dahdi. Aku nggak suka, aku benci, aku mengeluarkan kalian dari rumah-rumah kalian menuju ke masjid, lalu kalian berjalan pada becekan-becekan, lumpur-lumpur dan lain sebagainya. Nah, ini mengisahkan bahwa kejadian penggantian lafaz hayya 'alas shalah menjadi shollu fi buyutikum terjadi pada sholat Jumat. Jadi bahkan sholat Jumat pun bisa dibatalkan dengan uzur. Ya, apalagi jamaah. Jamaah kan di bawahnya Jumat statusnya. Ini Jumat bisa dibatalkan karena ada uzur atau masyaqqah. Nah, ketika ada penggantian, artinya batal Jumatan atau batal jamaah, lafaz azannya boleh berubah. Dalam hadis redaksi dari Abdullah bin Abbas, itu hadisnya berbunyi shollu fi buyutikum, dibaca setelah 2 kalimat syahadat. Oke, jelas ya? Nah, nanti hadis Abdullah bin Abbas ini banyak tawabinya tuh. Bukan tawabi, mutabaat dan syawahid-syawahidnya banyak. Ya paling tidak kesimpulannya ada 3, ada 2 deh. Jadi karena tadi yang dari Jabir itu nggak terkait dengan azan. Yang terkait dengan azan itu ada 2. Yang pertama dari Abdullah bin Umar menambahkan lafaz ala shollu fi rihalikum, tapi ada di akhir azan. Yang kedua dari Abdullah bin Abbas mengganti hayya 'alas shalah dengan shollu fi buyutikum. Nah, dari sini mana yang mau dipakai? Terserah. Di sini ulama di syarahnya Imam Nawawi mengatakan tadi saya baca mana ya? Nih. Wal amrani jaizani. Ya. Jadi 2 perkara tadi, baik hadis Abdullah bin Umar dengan Abdullah bin Abbas itu sama-sama boleh diamalkan. Nah, jadi yang kemarin kejadian di Masjid Kuwait itu sudah sesuai dengan ketentuan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dipraktekkan oleh para sahabat. Nah, jadi mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu buat kita semua bahwa ternyata lafaz azan itu boleh diganti sesuai dengan kondisinya. Dan sholat jamaah bahkan Jumat boleh dibatalkan kalau memang ada masyaqqah tertentu. Itu. Dan virus corona ini dianggap oleh para pakar kesehatan adalah satu masyaqqah yang nanti akan menimbulkan kebahayaan kalau kita terpaksa untuk keluar. Jadi ini sudah dianggap masyaqqah sehingga Jumat bisa dibatalkan, bahkan jamaah bisa dibatalkan, bahkan Jumat pun bisa dibatalkan, tapi tetap wajib sholat di rumah
dan lapas azannya diganti ala sallu fi rihalikum atau sallu fi buyutikum. Boleh di akhir azan, boleh sebagai pengganti dari hayya 'alas shalah. Demikian jawaban gua seputar penggantian lapas azan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.